Itu yang pakai bendera di 2012 ya, di akun Steven. Catat lo ya. Udah. Belum. Ulang tahunnya nanti tanggal 30, say. Nggak ada anak dong, gimana lu? Kita masih berdua aja nih, berduaan. Nggak ada siapa-siapa tuh, nggak ada siapa-siapa. Nggak ada siapa-siapa. No kidos. Adanya Anabul 4 ekor, kita punya kucing 4. Lucu-lucu 4 ekor, gemes-gemes. Teter, resep apa? Resepnya cuci kaki. Selalu dahulukan mencuci kaki. Enggak, gue gak mandul. Gue pernah hamil 2-3 kali. Tapi harus terpaksa dikeluarkan karena tidak di dalam rahim. Itu kan Allah yang kasih. Nggak apa-apa. Jadi nggak ada tanggung jawab juga. Kalau punya anak tapi terus sampai kenapa-napa, ibunya dipenjerong atau nggak bapaknya kena kasus, kan kasihan anaknya. Kalau kayak gue mah nggak ada beban. Ya kan bapaknya ketahuan menipu, masuk penjerong 3 bulan, dikurung. Anak udah banyak, bererot. Usaha makin hancur, makin wah kacau. Kasihan anaknya. Apalagi punya anak terus nininya gokil. Nininya ngejembeng. Nini dijembeng. Aduh, mampus. Kasihan anaknya. Malu. Kasihan anak cucu kita ke bawah. Kalau gua nggak ada, putus sudah. Apa yang gue lakukan, insya Allah ya udah. Nggak punya anak kok. Nyantai. Nggak punya anak, nggak punya cucu. Apalagi cucu. Anak aja nggak punya. Kan gitu ya. Makanya kalau punya anak, liatin kelakuan neneknya. Nini itu dikasih tahu jangan ngejembeng begitu. Yang malu cucunya nanti. Dikatain sama orang. Kalau gue mah bebas, say. Mau katain siapa? Anak-anak kucing gue. Nggak peduli mereka. Tapi kalau punya anak, tanggung jawab lo dunia akhirat. Ya, punya nini ngejembeng. Buset. Apa nggak malu kayak begitu? Ya, rezeki gue banyak dari yang lain. Umur 51, masih segar, masih bisa lari, main padel, main pingpong. Sama laki gue, alhamdulillah 10 tahun aman, alhamdulillah. Gitu aja nikmatin hidup. Udah gitu yang paling enak apa? Nggak mikirin uang sekolah, guanya juga nggak mikirin nanti kenapa-napa anak gue. Karena gue memang nggak ada anak, nyantai aja. Tapi gue insya Allah masih bisa bantu anak-anak orang yang kesusahan kayak gitu. Ya kan? Mudah-mudahan insya Allah ada rezekinya, Allah kasih. Gitu aja. Gitu loh, say. Ya kan? Jadi Nini lampir kagak, Nini rawa-rawa. Tri. Ngeri cuy rawa-rawanya cuy. Bentar ini jam tangan yang gue pakai gue naikin ke atas ya. Kalau kalian mau ambil nih. Nih, jam tangan di atas etalase 1. Jam tangan etalase 1. Betul. Anak itu orang itu bisa punya anak itu Allah yang nentukan. Jadi menurut Allah tuh gue sama suami gue ini nggak usah ada anak gitu. Dan makanya kita terima. Karena pas ngeliat juga ya ampun itu banyak anak tapi bapaknya masuk penjerong. Terus neneknya begitu. Anak ada banyak 5 kalau nggak salah ya. Aduh buset gue bilang apa nggak malu tuh anak ya? Punya nini begitu kan malu say. Kita juga kelakuan kalau punya anak nih harus berhati-hati banget. Apa-apa kan ada anak kita. Ingat ya, anak itu menyerap energi paling cepat dari orang tuanya. Jadi kalau jadi orang tua harus yang bisa jadi contoh. Jadi toladan. Karena diserap energinya tuh paling cepat anak menyerap energi orang tua. Itu ada ilmunya tuh. Aku baru follow cewek tuh. Cewek yang di TikTok ini nih. Dia ngomongin energi. Gue bilang, aduh untung gue gak ada anak ya Allah. Bener loh. Gue gak tahu bisa tanggung jawab gak. Gak ngerti juga. Belum tahu sih. Ya kan belum ada anaknya juga kan. Tapi ngeri gitu kalau anak menyerap energi gitu. Gue sampai ya ampun, benar-benar deh. Dia tuh say. Kak di sini aja anak banget. Kasus Ari Hanggara tuh, no, ya kan?
Gak usah gitu deh. Ini yang sekarang lagi berkasus, itu kan udah pada berpunya anak banyak itu kan. Lihat kalau sampai benar itu nininya begitu, apa nggak malu? Cucunya malu, Bu. Itu sampai seumur hidup itu. Dua-duanya, energi dua-duanya. Makanya kalau jadi orang tua energinya negatif, kan katanya ada istilahnya buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Itu maksudnya anak itu nyerap energi. Jadi kalau orang tuanya gimana-gimana nggak jauh beda sama anaknya, say. Kan ngeri ya kayak begitu. Nah kita juga jadi anak, ya mau nggak mau harus punya kepribadian sendiri, jati diri kita sendiri. Karena apa? Kalau kita terpengaruh dengan kedekatan dengan orang tua yang misalnya orang tua nipu misal ya, eh punya kasus fidusia penggelapan mobil ya kan 2017. Nah, anak nyerap energi orang tua yang menghalalkan segala cara dalam mencari nafkah. Ya udah mungkin gedenya juga begitu. Itu ngerinya di situ, say. Itu, say. Nini puber ke-14. Itu Nini udah puber ke-25, Goras. Per 3 bulan. Gimana bisa gesrek begitu coba? Aduh. Sumpah guys, gue nggak ngerti. Nggak usah terlalu gimana lah dengan apa ya? Flexing harta lah begini begitu. Urusin dulu ibunya. Nomor 1 itu penting. Tanggung jawab kita ya kan menjaga marwah harga diri keluarga nomor 1 saya. Capek deh. Halo. Oke guys, gue cabut dulu ya. Ya, terima kasih yang udah belanja sayang. Waduh, masih ada aja yang belanja. Thank you so much. Sampai rumah, insya Allah live lagi. Kalau enggak, besok pagi kita ketemu, oke? Ya, Bun Spill Skincare. Nih, mau tahu skincare yang gue pakai sekarang? Oke. Skincare-nya nih ya. Nih gue masukin terakhir ya, terakhir. Skincare terakhir. Ini yang gue lagi pakai nih, dari Jimilan. Nah, tapi untuk ininya OMG-nya udah habis. SPF-nya 50 dari OMG. Habis tapi udah. Coba gue lihat dulu OMG. Kayaknya udah habis. Ada nggak? Udah nggak ada. Udah sold out, say. OMG-nya sold out. Nah, itu yang aku pakai skincare-nya dari Jimilan. Jadi bisa buat krim pagi malam juga, sama ada serumnya. Tuh, nih. Yang nomor 1 bisa buat krimnya yang warna silver itu buat pagi malam bisa. Kalau yang lazy cream buat malam mau tidur tuh. Atau pas lu lagi pengen kelihatan kayak tone up, boleh pakai pagi juga boleh. Nah, serumnya nomor 2, di etalase 2. Oke? OMG bagus. Udah sold out. Bagus banget nih gue lagi pakai nih. Buat SPF 50-nya nih sampai leher. Bagus banget itu. Nanti nggak tahu deh, mudah-mudahan ada lagi ya. Mudah-mudahan dia ada lagi ya. Produksi lagi. Mami Emas sekarang makin glowing. Thank you. Oke guys, udah guys. Udah. Yang mau tadi skincare-nya masukin ke keranjang, Mbak. Minta bil ah. Yang mau skincare langsung masukin keranjang, langsung check out. Mamskin udah mau cabut. Ini lagi mau bayar, bilnya datang, kita tutup live ya sayang. Nah gitu dong kalian pada belanja. Jangan cuma masukin keranjang doang sayang. COP, cepet payment.
Topinya beli di itu, apa namanya? Asta. Alo, ALO. Wah, ini gue setuju banget nih. Setuju nih gue nih. Hani. Mantap nih Hani. Menikah memberikan dalam keadaan kismin adalah kejahatan fatal. Betul, setuju gue Hani. SDM rendah yang pemikirannya menikah harus punya. Setuju. Tapi kalau Mamski, bukannya child free. Enggak, aku emang pengen punya anak. Tapi tidak dapat. Aku. Udah lewat juga waktunya. Pas ketemu sama suamiku, usiaku udah 42. Terus kita 3 tahun kemudian baru nikah. Jadi 45. Dari 42 sekarang 51. Ya kan? 9 tahun ya. Saya. Udah cakap power bank. Thank you saya. Udah check out, thank you sayang. Thank you ada. Aku 29 belum nikah karena masih takut. Aku nikahnya waktu dulu yang pertama itu 30. Umur 30 jalan 31. Tahun 2005. Nikahnya. Udah telat juga sih ya. Udah telat ya. Udah di atas 30 kan. Mau menuju 31. 20 tahun yang lalu. Sip. Makasih ya. Kita mau beli makan di itu enggak? Di mana? Di KFC dulu. Buat bawa pulang. Makasih ya. Di CFD. Ini apa? Mau lihat yuk? Ayo, boleh yuk lihat yuk. Oke, guys. Mumpung masih sini, ini nggak beli lagi. Berarti aku 1 tahun lagi ya. Iya Zanet. Nah, kalau Zanet emang pengen punya anak, langsung bayi tabung aja. Kalau Mamski dulu nggak bikin bayi tabung, nggak bikin apa. Jadi kayak nyantai aja. Tau-tau umurnya 35, 36, 37 cerai. Ya kan? Gitu. Terus nikah lagi umur 38. Enggak dong. Gue cerai umur berapa sih gue? Nikah 2005. 2010. Nikah lagi. Iya, 2010 tuh umur berapa tuh gue? 35 ya berarti ya, 35. Iya, terus gue umur 37 nikah. Nikahnya cuman hitungannya nggak nyampe setahun. Sedih sih itu yang kedua itu gagal total. Masih belum apa ya, sembuh dari yang perceraian pertama, buru-buru lagi harus, karena aku ngejar pengen punya anak dulu. Parah banget, nggak bisa begitu. Nasib itu nggak bisa dibuat begitu, nggak bisa dikejar-kejar begitu. Kalau udah rezekinya, Allah tuh udah tahu. Allah itu tahu paling terbaik buat kita. Udah gitu. Jadi nggak bisa lu atur-atur. Allah nggak bisa kamu atur-atur. Dikejar lah, emang belum rezekinya punya anak kok. Gitu saya. Jadi apa? Ya udah, Mamski akhirnya ketemu sama suami Mas Bagus ini 2016. Umur 42, nikah umur 45. Sekarang jalan 51. Ya udah, terima ya kan? Terima takdir Allah, memang nggak ada anak gitu aja. Udah jalannya gitu, iya. Itu yang paling terbaik sih menurut Mams. Wah, tergantung kondisi rahimnya. Ada yang rahimnya kebalik, ada yang rahimnya tipis, ada juga yang rahimnya subur, tebel, bagus ya kan? Terus tergantung juga bibit dari suaminya juga. Suaminya ada yang bibitnya bagus, bisa cepat membuahi, ada yang enggak. Tergantung juga dari kesehatan bibit suaminya. Harus periksa dua-duanya sih kalau mau punya anak. Nanti kamu yang mau umur 30 mau nikah ini, dua-duanya cek, jangan cuma kamu aja. Nanti kamu rahimnya udah bagus, nggak taunya sebenarnya suami kamu nggak punya bibit-bibit yang kuat, ya kan? Jatuh juga gitu ya. Gitu, Say. Oh, Mbak Maya, iya. Lebak Bulus ya.
Nah iya, kalau aku sih yang penting langgeng, bahagia, kompak selalu sama suami, udah nikmatin hidup, uang yang ada ya udah kita pakai ya secukupnya kita. Kalau ada untuk bantu orang harus mau, harus bisa kasih, harus bisa beri gitu. Karena di negara kita banyak yang mesti dibantu. Makanya aku bilang nggak punya anak kayak gimana, nggak usah banyak kok anak terlantar, banyak banget anak terlantar. Bantuin. Ada uang berapa aja, kasih. Pasti sama Allah juga dilancarin semua. Dan ngalir kan, bagus kan. Uang itu ngalir, gak mandek di rekening kita doang. Tapi bisa diterima masuk ke keluarga orang yang mungkin perlu beras. Atau mau bayar sekolah anaknya, perlu buku, perlu sepatu, kayak gitu. Hmm. Arti menghargai diri sendiri. Nanti ya sayang. Mamsi udah mau cabut, udah mau jalan ya. Nanti kita ngobrol lagi. Ini Mamsi megangin handphone, pegel juga tangan gue tuh, lihat tuh. Gue megang handphone ini. Tuh, Mamsi megang handphone. Ya, nanti sampai rumahnya mau mandi juga, oke? Bye sayang. Aku 25 tahun masih kayak orang pacaran. Nah, iya bagus kan? Iya kan? Yang penting itu. Dan kalau udah punya anak, sama suami tetap mesra, sama istri tetap mesra, biarpun udah jadi bapak sama ibu. Kalau aku berdua sih memang kayak pacaran terus, karena kita kan nggak ada anak. Tapi tetap yang punya anak itu kan tantangannya rutinitas sama anak bikin suami istri jadi malah jadi kayak nggak apa ya, nggak romantis. Jangan. Di situ tuh pada udah dikasih kelengkapan yang kayak sempurna, keluarga sempurna, ada bapak, ibu, anak-anak lah. Tapi gara-gara udah nggak romantis akhirnya jadi nyari keluar ya kan, padahal harusnya kan lebih bersyukur lagi gitu loh, udah jadi keluarga yang samawa, udah dapet anak kayak gitu say ya. Ya wes lah, gue jadi wejangan ini.